Kadang saya suka mikir, Makassar ini kota besar, budayanya banyak, ada laut, ada kuliner, ada sejarah panjang. Tapi kenapa? Tiap kali ada film Makassar, topiknya kembali lagi ke satu hal, uang panai. Saya pernah nonton trailer film Makassar lain, belum 30 detik, sudah muncul dialog. Berapa uang panainya? Acara apa ini? Acara lamaran, Dek. Uang panainya 500 juta. Kayak semesta ini tidak bisa jalan sebelum kita menghitung dulu uang panai. Kadang saya bercanda dengan tim, di Makassar, kalau kita bikin film horor, hantunya pasti muncul sambil menagih uang panai. Iya toh? Saya, Andi Matuju, orang yang mau tidak mau sering dianggap biangnya film uang panai. Karena saya ikut dalam produksi film itu, ikut mengangkat tradisi itu, dan sampai hari ini saya masih ditanya orang, kenapa sih film Makassar itu bahasnya uang panai terus? Dan saya selalu jawab, ya saya juga masih bingung, makanya yuk kita bahas sama-sama. Dengan mahar tersebut tunai. Bebas saksi, sah. Uang panai, buat yang belum tahu, itu tradisi Bugis Makassar. Pemberian dari pihak laki-laki ke keluarga perempuan saat mau menikah. Tapi bukan mahar, ini beda. Kalau mahar sifatnya wajib dalam agama. Panai itu bagian dari adat, bagian dari tradisi, bagian dari cara masyarakat dulu menilai penghargaan, martabat, bahkan status keluarga. Saya bukan ahli budaya, tapi dari cerita orang tua, tetua kampung, sampai obrolan dengan peneliti, panai itu dulunya adalah simbol penghormatan. Baru kesini-sininya berubah menjadi angka uang yang kita lihat sekarang. Jadi sebelum kita bahas film, kita pahami dulu konteksnya. Pertama, panai itu punya konflik bawaan, gengsi keluarga, kemampuan ekonomi, cinta yang terhalang biaya. Itulah yang bikin cerita itu gampang hidup. Film itu kan intinya drama ya. Dan panai ya memang dramatis, tapi dramatis dalam artian real, bukan dibuat-buat. Kedua, penonton Makassar itu bisa langsung paham, cuma butuh satu dialog seperti berapa mi uang panainya, dan langsung semuanya senyum pahit, senyum kaci, atau senyum kecut. Ketiga, dari sisi film, ini jadi identitas lokal yang kuat. Kayak kalau film Bali pasti ada unsur pura, film Jawa pasti ada adegan adat, Makassar ya uang panai. Keempat, ada juga faktor pasar dan dukungan komunitas. Kalau film mengangkat budaya lokal, kadang lebih gampang dapat support, penyebaran, bahkan penonton di awal-awal penayangan film itu. Bukan karena sineasnya malas cari tema lain ya, tapi karena tema ini memang dekat sekali dengan kehidupan orang Bugis Makassar. Dan ya, kita semua tahu, yang dekat itu biasanya paling gampang kita ceritakan. Di film Uang Panai, ya jelas itu fokus utamanya, menggambarkan bagaimana strata sosial itu diukur dengan yang namanya uang, bukan merepresentasikan strata ekonomi yang real. Diceritakan walaupun ancak perintis, tapi bisa mengumpulkan yang namanya uang panai. Tapi kemudian, walaupun sudah terkumpul uang panainya, tetap tidak bisa membeli strata sosialnya juga. Lalu jika ingin contoh lainnya, film Makassar dengan topik uang panai, ada Silariang, Mapaci, terakhir Jodoh Tiga Bujang, kemudian ada juga tuh Uang Panai 2. Atau mungkin kalian tahu film Makassar lain yang bertemakan uang panai? Boleh, silahkan komen. Banyak film pendek lokal punya nuansa uang panai. Bahkan kalau bukan tentang panai pun, dialognya selalu selip 1-2 kalimat soal biaya nikah. Dari situ publik menangkap, oh film Makassar itu selalu tentang uang panai. Padahal tidak semuanya. Cuma yang paling nyaring biasanya itu. Sekarang kita masuk bagian sensitifnya. Uang panai bisa jadi indah, bisa jadi juga berat. Ada keluarga yang bijak, ada yang ngetes calon menantu, ada yang cuma ikut-ikutan standar sosial. Saya sering dengar cerita, ada yang menunda nikah karena belum cukup uang panainya. Ada yang merasa harga diri keluarganya ditentukan oleh angka. Ada juga yang santai, bilang yang penting kalian siap, panai urusan belakang. Dan film mau tidak mau mengambil itu semua. Karena film itu adalah cermin, dia memantulkan apa yang orang rasakan. Bukan untuk menyalahkan budaya, tapi untuk mengajak kita berpikir. Sebetulnya film Bugis Makassar banyak yang membahas hal lain. Misal Tarung Sarung tentang hubungan yang terhalang dan harus bersaing melalui tradisi bela diri khas suku Bugis Makassar, yaitu Tarung Sarung. Film ini juga menyoroti perubahan diri dari yang awalnya berpikir semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, menjadi pribadi yang lebih baik setelah berlatih Tarung Sarung.
Lalu ada Keluar Main, film komedi drama yang bercerita tentang Ibo, seorang siswa SMA di Makassar tahun 94 yang bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional. Namun bertentangan dengan keinginan orang tuanya yang ingin ia fokus pada akademik. Lalu ada film besutan Kak Riri Riza, Atirah atau Emak. Film biografi yang menceritakan kisah perjuangan Atirah, ibu dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, dalam menghadapi konflik rumah tangga saat suaminya menikah lagi di masa lalu. Film ini menyoroti perjuangan seorang perempuan Bugis di tahun 1960-an yang gigih mendidik dan membesarkan keluarganya dalam budaya yang masih menganggap poligami itu lazim, serta menggambarkan potret keluarga, kasih sayang, dan ketabahan di tengah cobaan. Dan masih banyak banget film Makassar lain yang tidak menyinggung Uang Panai sama sekali. Coba kalian komen di bawah film apa saja itu. Tapi memang mungkin yang kemudian menjadi viral, rame dibahas, biasanya ya yang bertema dengan Uang Panai. Kita hidup di era algoritma. Apa yang banyak ditonton, itu yang muncul lagi. Dan kalau muncul lagi, penonton makin yakin film Bugis Makassar sama dengan Uang Panai. Padahal tidak sesempit itu. Cuma persepsinya kebentuk dari tontonan yang paling sering keluar. Kalau ditanya, Deng, ini budaya perlu diangkat terus tidak sih? Saya jawabnya, saya tidak tahu pasti. Tapi terlanjur kujodohkan mirisnya dengan orang lain. Tapi Om, saya yang duluan datang lamar Ki Om. Dan waktu itu kita terima Ji. Iya, tapi kalau kau kutunggu, kapan cukup uangmu? Tapi saya mengerti kenapa cerita ini terasa penting untuk banyak orang. Uang Panai bukan cuma soal biaya, dia soal nilai keluarga, dia soal negosiasi antara adat dan zaman, dan soal perasaan yang ingin dihargai. Makanya film-film itu muncul, karena kita semua masih punya hubungan emosional dengan tradisi ini. Jadi kesimpulannya, bukan film Bugis Makassar yang hanya bisa cerita Uang Panai, tapi memang Uang Panai adalah pintu yang paling sering kita ketuk. Karena dia paling dekat dengan keseharian, paling relatable, paling memicu percakapan. Tapi saya percaya, ke depan Makassar bisa cerita banyak hal lagi. Soal laut, soal sejarah kerajaan, soal musik lokal, soal hidup urban, soal cinta yang lebih modern. Dan saya juga mau mendengar dari kalian. Menurut kalian, cerita apa dari Makassar yang harusnya diangkat? Biar film Makassar semakin kaya, semakin luas, semakin banyak perspektif lagi. Coba komen di bawah. Karena saya bukan mau memberi jawaban akhir, saya cuma mau memulai obrolan. Dan mungkin dari obrolan itu kita bisa bikin cerita baru yang belum pernah ada sebelumnya.